Iwayan Sudiarta, SE, MM, CWM, BKP, Managing Partner and Founder of Enforce A Tax Consultant. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang perpajakan, baik sebagai fiskus maupun profesional swasta. Iwayan Sudiarta kini adalah Managing Partner Enforce A and Founder of Enforce A Tax Consultant, sebuah konsultan pajak di Jakarta Selatan. Sebelum menjalankan praktiknya sendiri, beliau adalah penasihat pajak di Salamander Energy, sebuah perusahaan energi yang berbasis di Inggris. Beliau memiliki pengetahuan teori dan praktik perpajakan yang lengkap, seperti pajak strategis, audit pajak, pajak internasional, dan transfer pricing. Selama karir profesionalnya, ia membantu perusahaan melakukan perencanaan pajak, due diligence, juga merger and akuisisi. Menyelesaikan gelar Magister Manajemen Keuangan di University Indonesia, Iwayan Sudiarta memiliki keahlian di bidang keuangan perusahaan dan juga keahlian dalam bidang penilaian. Beliau juga memiliki Certified Wealth Manager (CWM) dari Erasmus University, Universitas Gadjah Mada, dan anggota CMWA. Beliau merupakan salah satu fasilitator CWMA untuk pelatihan Wealth Management yang memberikan materi perpajakan. Beliau memperoleh sertifikasi pajak lisensi C pada tahun 2012. Nah, itu dia barusan profil narasumber kita pada siang hari ini. Nah, dan sekarang Bapak Iwayan Sudiarta sudah ada di tengah-tengah kita semua ya, Bapak Ibu ya. Mari kita sapa. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Wisnu. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik Pak, bagaimana Pak? Sudah siap untuk memberikan webinar kita pada siang hari ini Pak? Halo Pak Wayan? Halo ya, siap. Sudah siap Pak ya? Masih Siap, fresh siap. from the oven nih ya Pak Wayan ya mengenai PMK 37 tahun 2025 ini masih Ya, baru saja panas-panasnya terbit. nih. Ya, Betul, jadi langsung dibuatkan webinarnya nih sama Enfox ya Pak ya. ya. Oke, kita akan bedah satu-satu ya Pak, bagaimana sih aturan teknisnya mengenai PMK 37 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada webinar kita pada hari ini. Yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon dimatikan. Disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara yang terdengar lebih optimal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik ikon chat. Silahkan sampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom, harap menambahkan nama dan instansi pada pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan kami satukan dan jawabannya akan dibagikan bersama dengan e-sertifikat lewat email peserta. Peserta dapat mengunduh materi webinar di link yang akan kami bagikan di kolom chat pada akhir sesi. Itu dia tadi tata tertib peserta. Baik, kita akan masuk ke materinya. Kepada Pak Wayan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat bertemu kembali di acara webinar kami pada siang hari ini. Kita akan bahas ya isu yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan baik di media sosial, kemudian di media mainstream, ya termasuk menimbulkan berbagai macam respon ya dari kalangan masyarakat, terutama yang berjualan online. Pemerintah tega banget sih, gitu kan ya,
ngenain pajak online padahal situasi ekonomi lagi sulit ya. Kira-kira seperti itu banyak respon yang kita baca, kita dengar ya dari masyarakat. Nah, siang ini kita akan coba telah lebih dalam, diskusikan dan bahas apa sih sebenarnya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pedagang online ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke, ya. Nah, kita akan bahas lebih detail terkait dengan PMK 37 yang bulan Juli kemarin tanggal 14 ya sudah berlaku sebenarnya, tetapi belum bisa dieksekusi karena akan menunggu penunjukan ya siapa pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPh-nya nanti dan bagaimana mekanisme lebih detailnya terkait dengan administrasi yang berkaitan ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang ini memang ya sarana untuk berjualan sudah banyak beralih ke online ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat perkembangan di sini transaksinya online dari 2018 sampai 2024 lah ya. Kira-kira hampir naik 5 kali lipatnya ya. Jadi begitu masif perkembangan e-commerce ini ya dari tahun 2018 kemudian didorong situasi saat COVID, ya, ini juga sangat drastis kenaikannya antara tahun 2020 sampai 2022. Nah, kebanyakan pedagang ya sekarang sudah beralih kepada ya, lokal pasar ya, marketplace untuk menjual barang dagangan maupun menjual jasanya. Nah, pedagang konvensional ya juga mengikuti langkah yang sama yang tadinya hanya berjualan di Mangga 2, di Tanah Abang, sewa toko di Tanah Abang atau dimanapun ya sekarang ada yang beralih, ada juga yang menggunakan dua moda penjualan ya, tetap mempertahankan toko yang konvensional, tetapi juga ya, beralih juga membuka toko online ya, baik di Shopee, baik di Tokopedia, Lazada dan segala macam. Tentu barang dagangan juga produk yang dijual bisa beragam, tidak hanya terkait dengan produk fisiknya. Ada jasa juga, kemudian juga ada mobil, ada rumah, segala macam banyak sekali lain. Nah, meskipun sekarang ya kita lihat situasinya memang lagi sulit ya, ekonomi lagi sulit ya. Namun demikian ya tetap kewajiban pajak ini kan merupakan kewajiban bersama ya. Jadi baik itu pedagang konvensional maupun pedagang online ya, sepanjang menerima penghasilan maka tetap harus wajib membayar pajaknya. Nah, dengan pergerakan ini sekarang semua sudah online ya. Kita lihat ya makin banyak sekarang ya, pusat perbelanjaan misalnya ITC ya, banyak toko yang tutup ya. Karena sebagian besar sudah beralih ke online. Di samping itu ya memang kita menyadari situasi sekarang juga ekonomi sedang sulit ya. Tahun 2025 ini situasinya kalau Bapak Ibu mungkin merasakan agak turun ya karena kita lihat pertumbuhan ekonomi kita juga merefleksikan hal tersebut. Kalau 2024 kita masih bisa tumbuh 5,03%, sampai dengan saat ini di 2025 pertumbuhan ekonomi kita masih belum mencapai 5%. Ya mudah-mudahan nanti semester ke depan kita bisa, pemerintah bisa lebih menggerakkan ekonomi sehingga bisa mencapai target ya paling tidak 5%. Nah, sehingga banyak sekarang yang mengeluh di berita-berita mungkin kita sering mendengar ya sekarang banyak yang ke mall ya. Siapa yang ke mall? Ya pada Rojali yang ke mall ya, rombongan jarang beli ya. Ada juga Rohana katanya rombongan hanya nanya-nanya ya nggak beli.
cuman keliling nanya sampai bosen jawabnya, tetap nggak beli juga ya. Satu lagi ada juga Rucita ya, rombongan cuci mata juga ada yang ke mall, malah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi ke mall cuma lihat-lihat barang dagangan saja ya. Nanti pulang baru beli online lebih murah ya. Jadi ngelihat barang dagangnya sekaligus ngelihat yang datang ke mall ya, cuci mata ya. Nah, itu situasi yang sekarang ya di lapangan dihadapi oleh para pengusaha ya. Jadi meskipun situasinya sulit tapi tetap harus optimis ya. Nah, cuman ada pertanyaan, benar nggak sih jualan online itu tidak kena pajak ya? Nah, ini yang kita harus pahami dulu ya, karena selama ini kan seperti yang tadi saya bilang banyak respon seolah-olah pemerintah kok tega ya, situasi lagi sulit jualan online malah dikenakan pajaknya. Coba kita lihat undang-undangnya ya. Di pasal 1 disebutkan bahwa ya, setiap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan itu dikenakan atau wajib membayar pajak penghasilan. Jadi jelas ya bahwa kita ya, mengenakan pajak penghasilan terhadap siapapun ya subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Tentunya kalau orang pribadi apabila penghasilannya sudah di atas PTKP maka wajib membayar pajak penghasilan ya. Nah, kalau orang pribadi pengusaha ya itu diberikan pengecualian lagi ya. Sampai dengan omset 500 juta itu dikecualikan dari pengenaan PPh. Ini fasilitas ya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung tumbuhnya ya para pengusaha UMKM sehingga bisa lebih maju ya, ya bisa mengatasi ya, segala mungkin biaya yang harus dibayar ya, sehingga tidak dikenakan beban tambahan berupa pajak sampai dengan omset 500 juta. Nah, apa itu penghasilan? Kita lihat di pasal 4. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis ya. Jadi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, tidak peduli sumbernya, yang penting itu adalah penghasilan, menambah kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis ini bisa dipakai untuk konsumsi, bisa juga dipakai untuk menambah kekayaan. Untung, nah itu penghasilan, ya. Tambahan ekonomis, tambahan kemampuan ekonomis. Sehingga itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh, maka wajib membayar pajak. Nah, hal ini sebenarnya sudah ya, berlaku dari dulu ya, bukan hal yang baru. Pedagang konvensional juga sebenarnya sama, ketika pedagang konvensional atau tradisional ya, memperoleh penghasilan, ya itu juga harus membayar pajak. Ya seperti apa pembayarannya? Nah, kita coba bandingkan, kita mengenal, ya mungkin kita bedakan menjadi dua kategori ya Bapak Ibu. Jadi ada yang omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, kemudian berikutnya adalah omset yang di atas 4,8 miliar setahun ya. Jadi yang omset di bawah atau sampai dengan 4,8 miliar setahun sering kita sebut sebagai PPh UMKM. Sebenarnya dalam terminologi perpajakan ini sebenarnya tidak dikenal dengan adanya PPh UMKM. Yang ada adalah pajak penghasilan atas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ya. Dengan peredaran usaha tertentu. Jadi peredaran usaha tertentu ini yang dimaksud adalah WP UMKM dengan omset maksimal sampai 4,8 M setahun. Nah, selama ini pengenaannya adalah melalui ya, PP 23 ya, PP 23 2018 yang diperbarui dengan PP 55 tahun 2022. Nah, khusus untuk wajib pajak orang pribadi tadi saya sampaikan ya, dapat fasilitas akumulasi sampai dengan 500 juta per tahun itu dikecualikan dari pengenaan PPh ya. Jadi penghitungannya adalah ya dengan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23, PP 55, peredaran usaha, peredaran bruto dikurangi 500 juta. Nah, ini yang selama ini sudah dibayar oleh pengusaha, ya, PP, OP, pengusaha yang masih dalam kategori UMKM. Bagaimana kalau badan bentuknya? Secara legal bentuk usaha kan memang ada beberapa ya Bapak Ibu, ada yang memilih
usaha perseorangan, ada yang memilih mendirikan badan ya, misalnya CV, firma, koperasi, perseroan terbatas ini kategorinya badan. Ya, sepanjang dia kategorinya peredaran tertentunya masih sampai dengan 4,8 M, maka diberikan fasilitas juga pengenaan PPh hanya 0,5% dari peredaran bruto. Hanya bedanya dengan PPOP pengusaha adalah kalau badan tidak diberikan pengecualian yang 500 juta. Nah, kemudian dengan masa berlaku kalau orang pribadi 7 tahun sejak PP 23 atau mulai terdaftar. Sedangkan untuk WP badan ya 4 tahun kalau dia bentuknya CV, firma, koperasi, badan usaha milik desa ya, kemudian PT perorangan. Kemudian untuk yang perseroan terbatas yang normal ya 3 tahun. Nah, lalu bagaimana sifat pengenaannya? Sifat pengenaan pajaknya kalau kita melihat PP 23, PP 55, maka untuk WP UMKM dikenakan pajak yang bersifat final, 0,5% ini final. Nah, kalau kita bandingkan dengan ya, wajib pajak yang sudah memiliki omset di atas 4,8, baik itu OP maupun badan, maka tidak lagi dikenakan PPh final, tidak bisa menggunakan fasilitas PP 23, tapi harus kembali kepada penghitungan PPh secara umum, yaitu mengikuti mekanisme pasal 16 dan pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan tarif kalau WP badan adalah 22%, WPOP juga ya sesuai dengan pasal 17 tarif progresif 5-35% dari laba ya. Nah, kemudian untuk pencatatan ya masih diperbolehkan kalau WPOP ya yang statusnya masih UMKM tidak harus pembukuan tapi masih boleh pencatatan. Sementara WP badan maupun yang sudah di atas 4,8 M ya ini harus wajib pembukuan. Jadi WPOP ya, kalau kita lihat di tabel ini mendapatkan kemudahan yang lebih dibanding dengan WP badan. Ya. Jadi pilihannya sekarang mungkin di Bapak Ibu ya. Termasuk terhadap pedagang online ya, tidak hanya pedagang konvensional. Sebenarnya kan tidak ada yang berbeda pedagang online maupun pedagang konvensional. Yang membedakan kan hanya masalah cara ya, cara berjualan. Ada yang jualannya melalui toko fisik, ada yang jualannya melalui toko online. Lalu kewajiban pajaknya tetap sama ya, sesuai dengan PP 23, PP 55 tahun 2022 apabila kategorinya masih UMKM. Nah, terbitnya PMK 37 2025 ini yang kemarin sempat heboh, ternyata kan sebenarnya pada dasarnya kita lihat tidak memunculkan pajak baru. Ini hanya mengubah cara pelunasan ya. Cara pelunasannya yang tadinya PPh-nya dibayar sendiri oleh pedagang online ya harusnya dibayar sendiri ya kecuali memang tidak bayar ya itu kan seolah-olah menjadi pajak baru karena selama ini tidak pernah membayar itu beda kasus ya. Sebenarnya pajak itu sudah ada dari awal baik itu online maupun offline ya pedagang konvensional ya. Hanya terkesan bagi pedagang online kalau jualan di marketplace itu tidak kena pajak. Nah, ini pemahaman yang salah ya Bapak Ibu. Pemahaman yang keliru karena bagaimanapun ya caranya tetap pajak itu tidak tidak ada pengecualian. Pajak penghasilan tidak ada pengecualian sepanjang orang pribadi tadi ya, sepanjang pedagang itu baik online maupun offline menerima penghasilan, maka dia wajib membayar 7 ini harusnya PPh UMKM-nya yang 0,5% tadi dibayar sendiri setiap bulan sesuai dengan peredaran atau omset bruto yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan. Nah, sekarang dipungut secara otomatis oleh marketplace ya. Meskipun demikian, ya PMK 37 ini tetap memperhatikan ketentuan pengecualian omset yang tidak dikenakan PPh, yaitu kalau UMKM PPh-OP, ya, UMKM WPOP, wajib pajak orang pribadi, dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun, tetap tidak kena pemungutan pajak. Ya. Jadi konsisten ya Bapak Ibu dengan ketentuan di PP 223 maupun PP 55 tahun 2022.
Nah, dampaknya apa? Sebenarnya kan ini hanya mempermudah ya, hanya mempermudah wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya. Sekarang tidak perlu lagi setiap bulan harus ya agak repot misalnya memikirkan membayar pajak, kemudian administrasinya, ya sudah sibuk jualan lalu lupa membayar pajak, ya akhirnya kena sanksi lebih repot. Nah sekarang dipungut oleh marketplace lewat platform ya, menjadi lebih mudah. Nah, seperti itu kondisinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lihat alasannya mengapa PMK 37 2025 ini diterbitkan, ya kita lihat mungkin yang lebih prinsip adalah yang nomor dua ya. Jadi memenuhi prinsip, kalau saya sih mungkin yang pertama adalah keadilan ya. Prinsip keadilan. Kenapa prinsip keadilan? Karena selama ini berkembang pemahaman atau secara psikologis seolah-olah menjual online, pedagang online tidak dikenakan pajak. Padahal sebenarnya pemahaman tersebut adalah keliru. Kasihan dong ya, pedagang yang jualan offline konvensional harus menanggung pajak, sementara yang jualan online tidak kena pajak. Nah, ini kan sebenarnya tidak adil. Padahal sama-sama jualan ya, sama-sama mendapatkan penghasilan. Bahkan dengan situasi yang tadi kita gambarkan ya, penjual-penjual offline yang konvensional ini justru malah pasarnya semakin tergerus karena sekarang pembeli sudah semakin banyak yang menggunakan mekanisme pembelian online. Orang sudah malas misalnya ke Tanah Abang, ke Mangga Dua, sekarang tinggal buka ya, Shopee, Tokopedia, langsung belanja ya. Nah, di samping kondisinya yang sudah mungkin tergerus oleh teknologi, lalu hanya dia yang dikenakan pajak, ya ini kan memunculkan situasi yang tidak equal ya, not level playing field ya. Jadi level playing field-nya tidak sama. Ini menimbulkan ketidakadilan sehingga penerbitan PMK 37 ini akan semakin menegaskan bahwa pedagang offline maupun pedagang online sebenarnya kena kewajiban pajak yang sama. Kemudian memberikan kemudahan. Ya, tadi kita sudah sampaikan kemudahannya apa? Yang tadinya dibayar sendiri tiap bulan, sekarang dipungut oleh marketplace. Jadi tidak perlu lagi memikirkan kapan harus store pajak, ya, administrasinya ribet segala macam. Ya. Sekarang sudah dipungut, tinggal melakukan review, pengecekan apakah pemungutannya sudah benar, atau ada kekurangan, atau ada kelebihan justru. Nah ini juga akhirnya memberikan kesederhanaan administrasi bagi pedagang online ya, karena mungkin ya kita tahu kalau UMKM pemerintah juga menyadari, saya rasa ya tidak memiliki begitu banyak resource yang untuk menangani administrasi. Kadang-kadang one man show ya, jualan sendiri ya, packing sendiri, jawabin customer sendiri ya, dan segala macam. Nah ini kan sudah habis waktunya ya, kapan lagi ngurusin pajak ya. Nah pemerintah mencoba memberikan kemudahan ya, dan kesederhanaan administrasi melalui mekanisme pemungutan. Tentunya ini harapannya dari sisi pemerintah ya kan, ada efisiensi, ada kenaikan efektivitas pemungutan pajak yang tadinya banyak yang lupa membayar pajak ya, karena harus store sendiri, banyak yang lupa tiap bulan lupa store pajak, atau juga mungkin ada yang sengaja juga tidak mau bayar pajak, ya akhirnya dengan pemungutan ini terpaksa harus bayar ya. Karena sudah dipungut oleh pihak lain, tidak bisa menghindar lagi, karena kalau tidak dipungut, pihak lainnya akan kena. Mau tidak mau harus dipungut. Ya. Nah, bagi pemerintah ini lebih efektif dan lebih efisien. Tentu ada kos yang harus ditanggung oleh pihak lain ini, karena dia dikenakan kewajiban sebagai pemungut. Berarti dia dapat tugas tambahan. Tugas tambahan artinya kan mungkin perlu kos tambahan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Nah, lalu kita akan bahas beberapa hal yang diatur atau yang dijabarkan di dalam PMK 37, antara lain terkait dengan penunjukan pihak lain sebagai pemungut, ya, siapa yang ditunjuk, kemudian objeknya, ya, kemudian juga yang dipotong ini, yang dipungut siapa, ya, pedagang online yang seperti apa yang akan dipungut, ya. Kemudian juga mekanisme pemungutannya. Lalu terakhir kita bahas administrasi, pelaporan, penyetoran, pelaporan, kemudian juga kita coba lihat contoh kasus bagaimana yang
dijabarkan di PMK, di lampiran PMK 37. Ya. Pertama kita lihat siapa yang ditunjuk sebagai pemungut. Nah, pihak lain, PMK-nya bilang pihak lain itu siapa? Pihak lain itu adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu penyelenggara PMSE. Ya. Nah, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik ini bisa berada di Indonesia, bisa yang bertempat tinggal ya atau berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia yang memenuhi kriteria. Ya, ada beberapa kriteria. Yang pertama menggunakan rekening escrow account untuk menampung penghasilan, kemudian memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyedia sarana elektronik ya untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan dan atau memiliki jumlah pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nah, berapa jumlah transaksinya, thresholdnya? Nah, ini nanti akan diatur lebih jauh, lebih lanjut di Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang sampai saat ini belum keluar. Termasuk juga nanti penunjukan pihak lainnya, ya, penunjukan penyelenggara juga nanti akan dilakukan oleh DJP. Sampai dengan saat ini yang kita baca, yang saya tahu, belum ada penyelenggara PMSE atau marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut karena mungkin diberikan waktu oleh DJP untuk melakukan persiapan, baik itu persiapan sistem, persiapan sumber daya manusianya mungkin akan menangani, ya termasuk administrasi, template dokumen yang harus dipakai nanti untuk ya, memungut PPh pasal 22 dan sekaligus sebagai pelaporan ya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PMK 37. Jadi sekarang belum ada ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang pedagang online ya sekarang berarti belum dipungut. Ya nanti menunggu peraturan Direktur Jenderal Pajak terbit dulu siapa yang ditunjuk sebagai pemungut ya. Baru berlaku PMK 37 ini ya, baru bisa dieksekusi di lapangan mulai melakukan pemungutan ya. Tapi kalau sekarang bulan Juli ini sampai dengan hari ini belum dilakukan pemungutan oleh marketplace. Nah, lalu pedagang dalam negeri yang seperti apa yang akan dipungut PPh-nya? Nah, sesuai dengan PMK 37, pedagang dalam negeri adalah orang pribadi, jadi bisa berbentuk orang pribadi, bisa berbentuk badan dengan kriteria menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis. Rekening keuangan sejenis ya bisa jadi mungkin pakai sekarang kan banyak ya, saldo wallet ya, e-wallet ya. Kemudian bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor lain yang dikenakan ini adalah pedagang yang memang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam negeri ya. Yang menggunakan internet protokol Indonesia menggunakan nomor telepon atau kode telepon negara Indonesia. Nah, jadi siapa saja pedagang dalam negeri ini? Ya, tentu ada merchant ya, yang berjualan ya di marketplace tersebut. Ya. Ada mitra ya, ada mitra seller ya, penjual di marketplace yang bersangkutan. Ya, termasuk juga para pihak yang menjadi pendukung transaksi online. Siapa misalnya? Pertama ada jasa ekspedisi atau pengiriman ya. Ada perusahaan ekspedisi. Jadi kalau Bapak Ibu belanja di Shopee kan misalnya kan selalu ada ekspedisinya mau pakai misalnya apa same day ya, kemudian juga ada one day, ada juga reguler ya kan. Nah itu kan disediakan oleh pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jasa ekspedisi atau pengiriman. Lalu apalagi ada juga perusahaan asuransi yang terlibat di sana. Misalnya Bapak Ibu beli barang elektronik, ya tambahkan proteksi kerusakan barang ya, misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan perusahaan asuransi yang terlibat. Kemudian pihak lainnya mungkin bisa jadi ada kurir ya, katakanlah seperti itu ya. Kalau misalnya marketplace-nya ini atau toko online-nya adalah milik sendiri ya, bukan marketplace. Jadi mungkin ada kurir yang langsung dari tokonya yang mengantar barang tersebut ke lokasi pembeli. Jadi pihak lain ini, ya, jadi pedagang online ini
bisa berupa seller, ya, bisa juga berupa jasa pengiriman atau jasa ekspedisi, bisa juga merupakan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan, proteksi kepada barang yang dibeli. Lalu bagaimana mekanisme pemungutannya? Ya, jadi pertama, pedagang dalam negeri ini ya, diminta untuk menyampaikan informasi kepada pemungut. Pemungut ini adalah penyelenggara PMSE ya, atau pihak lain. Informasi apa saja yang harus diberikan kepada marketplace ya dalam hal ini pada pemungut, nama adalah NPWP atau NIK, kemudian alamat korespondensi. Ya. Mana alamat surat menyuratnya? Kalau selama ini mungkin hanya pakai alamat email, username segala macam nggak ketahuan dengan jelas alamatnya ya sekarang diminta. Lalu surat pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto pada tahun berjalan sampai dengan 500 juta. Nah ini bagi yang omsetnya tidak lebih dari 500 juta setahun. Jadi harus menyampaikan surat pernyataan ya sehingga tidak dipungut nantinya. Kalau tidak menyampaikan pernyataan maka akan dipungut PPh sebesar 0,5% juga. Demikian juga kalau misalnya WP UMKM ini ya, baik itu pribadi maupun badan ya memperoleh surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan ya. Ini umumnya kalau WP badan ya ketika situasinya masih rugi, banyak memiliki kompensasi kerugian, boleh mengajukan permohonan untuk tidak dipotong atau bebas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Nah, kalau memang memiliki surat keterangan tersebut, ini juga disampaikan ke pemungutnya supaya tidak dipungut PPh pasal 22 ini ya. Nah, surat pernyataan ya yang menyatakan ya bahwa pedagang dalam negeri telah memiliki peredaran bruto pada tahun pajak berjalan melebihi 500 juta. Ya, ini kalau misalnya dalam tahun berjalan katakanlah misalnya kalau Januari sampai Desember, oke Januari masih kira-kira belum sampai 500 juta ini setahun. Tiba-tiba di bulan Oktober sudah lebih ya, ada 500 juta ya. Ini juga harus menyampaikan, harus jujur ya. Ini kan masalah kepercayaan. Jadi harus jujur juga kepada marketplace. Ini menyampaikan surat pernyataan bahwa omset sudah melebihi 500 juta sehingga pada bulan berikutnya ya akan dilakukan pemotongan oleh atau pemungutan oleh pemungutnya marketplace ya. Nah, kapan harus disampaikan ya? Informasi ini ya, administrasi ini harus disampaikan sebelum penghasilan ya, sebelum diperolehnya penghasilan ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ya mudah-mudahan sih nanti dalam pelaksanaannya biasanya kan harus ada announcement dari marketplace-nya ya Bapak Ibu bahwa mereka setelah telah ditunjuk sebagai pemungut ya online ini ya lalu menginformasikan kepada seluruh seller dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan transaksi ini untuk menyampaikan informasi berupa NPWP, alamat korespondensi, surat pernyataan, ya, karena akan mulai dilakukan pemungutan. Nah, lalu kalau misalnya Bapak Ibu mau menyampaikan surat pernyataan sudah melebihi 500 juta, ini juga harus disampaikan pada akhir bulan saat melebihi 500 juta, sehingga bulan berikutnya bisa dipotong atau dipungut oleh marketplace atau pihak lain ya. Jadi itu kewajiban Bapak Ibu yang saat ini berstatus sebagai pedagang online ya, pedagang online dalam negeri. Ya. Jadi harus menyampaikan beberapa dokumen administrasi ini supaya pemungutan bisa dilakukan dengan baik tentunya dan kemudian ya sesuai dengan kondisi masing-masing seller ya. Kalau memang penghasilannya masih belum melebihi 500 juta ya berarti tidak perlu dipungut. Nah, kalau tidak menyampaikan ya tentu kan marketplace tidak akan pernah tahu bahwa omsetnya masih belum lewat 500 juta sehingga pasti akan dipungut dan ini sesuai dengan ya petunjuk dari PMK 37 tadi. Nah, pemungutan ini ya,
dianggap sebagai pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 ya kalau Bapak Ibu lihat ya di ketentuan Undang-Undang PPh, pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan ya. Selain PPh 21, tentunya PPh 23, kemudian PPh 24, PPh 25 ya. Jadi PPh 22 ini ya, mekanismenya melalui pemungutan merupakan cicilan atau angsuran ya atas pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Atas pajak yang ya secara total ya secara keseluruhan akan terutang untuk tahun yang bersangkutan ya. Nah, PMK 37 menyebut pemungutan PPh 22 ini merupakan kredit pajak ya. Jadi bisa dikreditkan ya, bisa dipakai sebagai pengurang. Ya, diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan ya, sebagai pengurang pajak yang terutang pada akhir tahun ya. Jadi kita lihat dalam hal pemungutan PPh pasal 22 dilakukan atas penghasilan pedagang dalam negeri ya. Kalau misalnya status pedagang dalam negerinya dikenakan PPh final ya, tadi PP UMKM kan kena PPh final 0,5% ya Bapak Ibu. 0,5% dari peredaran bruto ya. Nah, maka pemungutan PPh pasal 22 ini merupakan bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final tadi. Kalau satu-satunya usaha adalah dari jualan online ya berarti kurang lebih nanti pada akhir tahun semua PPh yang terutang ya PPh final 0,5%-nya tadi PP 23 ya otomatis sudah akan terlunasi melalui pemungutan PPh pasal 22 ini. Sehingga tidak ada perlu lagi yang dibayar. Tidak ada yang perlu disetor sendiri lagi. Sudah tinggal enak tadi ada kemudahan administrasi, kesederhanaan sudah dilakukan pemungutannya. Nah kalau kurang gimana? Kalau Bapak Ibu misalnya tidak hanya jualan online, tapi juga ada jualan offline, punya toko fisiknya. Ya, berarti ini ya, hanya sebagai pengurang, berarti ada selisih kurang, nanti bayar sendiri lagi sisanya. Ya. Jadi selisih kurangnya wajib disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri. Sama juga sifatnya juga final sepanjang omset belum melewati 4,8 miliar setahun. Nah, kalau lebih seperti apa? Ya, tentunya juga bisa dimintakan pengembalian melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, bagaimana pelaporannya? Ya, pedagang dalam negeri juga wajib melaporkan PPh yang sudah dipungut ya, sudah dipungut, kemudian juga PPh yang disetor sendiri kalau memang ada kekurangan ya. Dengan menggunakan SPT PPh unifikasi ya sesuai dengan ketentuan. Ya, tentunya kalau misalnya terlambat atau tidak lapor akan ada sanksi administrasi. Nah, jadi kalau kita ringkas ya, mekanisme pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace ya, kurang lebih jadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel ya. Jadi kalau orang pribadi omset belum lewat 500 juta maka dia tidak akan dipungut ya. Kemudian kalau di antara 500 juta sampai dengan 4,8 miliar maka dipungut PPh pasal 22 ya, berdasarkan PMK 37 sebesar 0,5%. Tarifnya sama sekali lagi ya Bapak Ibu, tarifnya sama 0,5% ya, sesuai dengan tarif PP 23, PP 55 2022 untuk UMKM 0,5%, sifatnya adalah final. Kemudian kalau omsetnya di atas 4,8 M, tetap dipungut juga 0,5% tetapi tidak final. Nah, jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa yang dipungut ya PPh pasal 22 berdasarkan PMK 37 bukan hanya WP UMKM yang omsetnya hanya sampai dengan 4,8 miliar setahun, tapi semua pedagang online dalam negeri ya, baik itu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar maupun yang sudah melebihi 4,8 miliar setahun. Dengan tarif pemungutan yang sama sebesar 0,5%. Bedanya adalah apabila masih statusnya UMKM karena dia pengenaan pajaknya adalah final, maka pemungutan ini juga bersifat final. Tetapi kalau wajib pajak dengan omset
lebih dari 4,8 miliar setahun, pemungutan 0,5% ini bersifat tidak final. Jadi dia merupakan kredit pajak, merupakan pembayaran cicilan atau angsuran dari pajak yang terutang pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun ketika menghitung jumlah PPh yang terutang ini bisa dikreditkan. Nah, kalau badan kurang lebih sama, kalau statusnya masih UMKM di bawah 4,8 miliar, sifat pengenalannya adalah final. Bedanya hanya di omset yang dikecualikan. Jadi kalau badan tidak mendapat pengecualian yang sampai 500 juta tidak dipungut. Demikian juga kalau misalnya omset sudah di atas 4,8 miliar, tetap 0,5% dipungut, tidak final. Boleh sebagai pengurang pajak penghasilan pada akhir tahun. Nah, lalu kita bahas sedikit terkait dengan pengecualian, ya, pengecualian yang tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan bahwa di marketplace tidak hanya jualan barang ya, tapi juga ada jualan jasa. Berbagai macam sekarang produk dijual di online marketplace dan toko online sendiri ya. Nah, tidak semua barang tersebut dikenakan pemungutan PPh pasal 22. Ada yang dikecualikan. Yang pertama tentu tadi yang memiliki omset ya peredaran bruto sampai dengan 500 setahun ya. Jadi dikecualikan dari pemungutan. Yang kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi. Nah, kalau tadi ya, pihak lain yang terkait jasa ekspedisinya adalah berbentuk PT, sekarang kalau misalnya pemberi jasanya adalah wajib pajak orang pribadi, maka dikecualikan, tidak dilakukan pemungutan. Mungkin ini fasilitas juga ya Bapak Ibu, mana yang memberikan kemudahan, yang memberikan fasilitas ya, bantuan kepada WP orang pribadi supaya bisa lebih istilahnya lebih ringan ketika menjalankan usahanya. Yang ketiga adalah penjualan barang atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas. Ya, kalau sudah memiliki surat keterangan bebas, tidak dilakukan pemungutan atau pemotongan, maka tentu marketplace atau penyelenggara PMSE juga tidak bisa melakukan atau tidak boleh melakukan pemotongan atau pemungutan. Lalu yang keempat adalah penjualan pulsa dan kartu perdana. Penjualan pulsa dan kartu perdana kalau kita lihat sebenarnya kan ya mengandalkan volume ya Bapak Ibu ya. Jadi retail sebenarnya marginnya tidak seberapa, bahkan mungkin kalau kita hitung-hitung bahkan ada juga yang jual mungkin marginnya hanya 0,1% ya, sedikit sekali. Kalau ini misalnya dikenakan 0,5%, 0,5% ya tentu akan lebih margin ya. Jadi mungkin lebih cocok menggunakan metode pembukuan sehingga marginnya bisa dihitung dengan lebih akurat. Sehingga pajaknya juga lebih berkeadilan. Ya, kalau labanya kecil, ya semakin kecil labanya tentu pajaknya akan semakin kecil. Tapi kalau dipatok, jadi ya 0,5% misalnya, sementara marginnya hanya 0,1%, ya tentu akan kebanyakan pajak yang dibayar dibanding dengan marginnya, profitnya. Lalu penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, maupun pengusaha emas batangan ini juga dikecualikan. Kenapa? Karena dalam penjualannya ini juga sudah dikenakan pemungutan PPh pasal 22 melalui ketentuan yang lain, sehingga ya mungkin ini menjadi pengecualian karena sudah ada PPh 22 khusus emas ya. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atau bangunan beserta perubahannya. Ini juga sudah dikenakan PPh final ya. Jadi kalau dipotong lagi ya nanti takutnya berbeda 0,5%, padahal ini sudah dikenakan. Kalau pengalihan ini adalah kenanya adalah 10% ya. Jadi sudah dibayar atau dikenakan final 10%.
Nah, meskipun tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace ya atau toko online atau penyelenggara PMSE, bukan berarti tidak membayar, tetap harus ya membayar PPh, ya, terutang PPh, dan kewajibannya dilakukan pemotongan atau pemungutan penyetoran atau pelaporan oleh pihak lain ya, ataupun dilakukan penyetoran sendiri kalau memang ketentuannya menyatakan bahwa kewajibannya dilakukan melalui. Nah, atas penghasilan yang telah dilakukan pemungutan PPh pasal 22 ya, oleh pihak lain tidak lagi dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pemotong atau pemungut PPh ya. Jadi kalau misalnya sudah transaksi di marketplace ya dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain, maka pihak yang lain misalnya di luar dari marketplace tidak bisa lagi melakukan pemungutan. Ini ya. Kemudian kita lihat ada kewajiban ya bagi pedagang dalam negeri untuk membuat dokumen tagihan ya atas penjualan barang dan atau jasa dengan mekanisme PM penyelenggara PMSE-nya oleh marketplace-nya ya. Tapi yang jelas dokumen ini paling sedikit harus memuat nomor dan tanggal dokumen tagihan, kemudian nama pihak lain, pemungut di sini maksudnya ya, nama dan potongan harga nilai PPh pasal 22 bagi pedagang dalam negeri masing-masing. Jadi informasi ini yang paling sedikit diminta oleh DJP yang harus ada dalam dokumen tagihan yang dibuat oleh pedagang online, pedagang dalam negeri ini. Nah, lalu kewajiban apa saja yang dimiliki oleh pihak lain nih? Dalam hal ini adalah pemungut, yaitu penyelenggara PMSE. Ya tentunya pertama adalah menyetor ya. Menyetor PPh pasal 22 yang telah dipungut untuk setiap masa pajak ke kas negara. Nah, tentunya nanti setelah setor harus dilaporkan dalam SPT PPh ya, SPT PPh disampaikan oleh pemungut, oleh penyelenggara PMSE. Nah, informasi apa saja? Ada ya tentunya informasi yang telah disampaikan oleh pedagang dalam negeri tadi yang dokumen tagihan ya, termasuk di sana ada identitas pedagang dalam negerinya, identitas pemungutnya, identitas pembelinya, jenis barang segala macam ya. Kemudian ada informasi lain yang diminta juga atau TIN atau alamat korespondensi pihak lain. Kemudian alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang atau jasa ya. Nah, ini bukan hanya pedagang dalam negerinya saja, bukan hanya pedagang online-nya saja yang harus datanya harus disampaikan, tetapi pembelinya juga. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang penggemar belanja online ini ya, yang setiap hari belanja online, ya informasinya juga harus disampaikan ke DJP. Tujuannya apa? Kalau saya lihat mungkin sebagai database ya, dan juga sebagai cross check ya. Misalnya nanti dengan SPT-nya akunya penghasilannya misalnya 5 juta per bulan ya di bawah PTKP. Pas dicek dari sini laporan oleh pemungut ini ternyata ada transaksi setiap hari belanja online ya. Belanja online setiap hari sejuta misalnya. Sebulan ya, katakanlah 20 hari kerja 20 juta ya. Lebih dari penghasilan yang dilaporkan ya. Nah, ini sebagai bahan penggalian potensi bagi DJP. Bisa jadi seperti itu ya, Bapak Ibu.
Lalu informasi apa lagi yang perlu disampaikan, yang diminta oleh DJP, yaitu informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh. Ya. Dokumen tagihan berarti ini kurang lebih ya. Lalu PPh pasal 22 yang telah dipungut dan di-store. Nah, itu kewajiban dari si penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPh pasal 22, transaksi penjualan online oleh pedagang dalam negeri. Lalu coba kita lihat contoh yang diberikan ya, studi kasus yang diberikan di dalam PMK 37. Jadi di sana ada case dengan informasi sebagai berikut. Katakanlah JB ini adalah sebuah marketplace ya. Jadi statusnya adalah penyelenggara PMSE berkedudukan di Indonesia. Nah, si JB ini sudah mempunyai Capdirjen ya, sebagai pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh pasal 22. Cap-nya ditetapkan tanggal 15 Agustus 2025. Nah, implikasinya jadi JB sebagai marketplace, sebagai penyelenggara PMSE harus melakukan pemungutan PPh pasal 22 ya atas transaksi pedagang ya, pedagang dalam negeri, pedagang online sejak tanggal 1 September 2025. Jadi bulan berikutnya, awal bulan berikutnya setelah ditunjuk sebagai pemungut. Lalu dalam marketplace tersebut terdapat beberapa transaksi ya. Dalam contohnya ada 8 transaksi. Transaksi Tuan WY, ini OP dalam negeri, menjual barang atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya. Nah, sebelum dilakukan pemungutan, maka ada kewajiban dari Tuan WY ini untuk menyampaikan informasi kepada pemungut, penyelenggara PMSE. Informasinya apa saja? Tadi sudah kita bahas. Yang harus disampaikan adalah informasi NPWP atau NIK, alamat korespondensi, informasi surat pernyataan pedagang dalam negeri memiliki peredaran bruto ya, tidak sampai 500 juta. Lalu ada transaksi yang kedua adalah Nyonya NLG, Surabaya. Jadi ini modelnya dropship contohnya. Ya. Informasi yang harus disampaikan adalah informasi NPWP, alamat korespondensi. Yang ketiga, PT Han, ini badan PT ya, menjual barang atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian. Tetap harus menyampaikan informasi berupa NPWP maupun alamat korespondensi. Yang keempat, CVISL, badan juga menjual barang kebutuhan pokok berupa beras. Informasinya sama, NPWP dan alamat korespondensi. Yang kelima, Master MA, OP luar negeri, ini Mister nih ya, jadi luar negeri, kalau dalam negeri Ibu atau Bapak ya, di luar negeri Mister, supaya membedakan ya. Bertempat tinggal di Malaysia, menjual sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia. Jadi yang disampaikan adalah surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Tuan XY yang nomor 6, OP juga, dalam negeri mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Nah, kalau ini tidak ada informasi yang harus disampaikan. Karena ini tadi dikecualikan ya, Bapak Ibu ya. Kita bahas kalau sifatnya orang pribadi kan dikecualikan. PT FQ, Badan Dalam Negeri, penyedia jasa pengiriman, ya, informasi yang disampaikan berupa NPWP maupun alamat korespondensi. Terakhir, nomor 8, PT YS, Badan Dalam Negeri, perusahaan asuransi, informasi yang disampaikan adalah NPWP dan alamat korespondensi. Nah, contoh tadi Tuan WY dulu ya. Jadi Tuan WY pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace selama bulan September. Jadi ditunjuknya tadi baru bulan Agustus, pemungutannya mulai bulan September. Transaksinya Tuan WY apa saja?
Ya, jadi 2 September Tuan WY menjual komputer 8 juta. 8 juta dipungut nggak PPh pasal 22? Nah, karena tadi statusnya adalah masih belum melewati 500 juta, maka atas penjualan komputer ya oleh Tuan WY tidak dipungut PPh pasal 22. Jadi Tuan WY sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa omset belum melebihi 500 juta. Kemudian pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PTFQ sebesar 150.000. Nah, PTFQ-nya sekarang ya yang dikenakan pemungutan tadi Bapak Ibu sudah kita bahas bersama, bukan hanya seller saja ya. Jadi pihak lain yang membantu atau mendukung terjadinya transaksi online, yaitu pihak ekspedisi maupun asuransi. Sekarang ekspedisinya dilakukan oleh PT FQ, transaksinya 150 juta. Ini asumsinya adalah tentu PT FQ, ya ini sebenarnya tidak di sini tidak disebutkan ya apakah omsetnya sudah lebih dari 4,8 atau belum. Jadi meskipun dia belum lebih 4,8 ya tetap tadi kan dikenakan pemungutan ya 0,5%. Perbedaannya adalah ketika dia omsetnya sudah 4,8 maka pemungutannya tidak bersifat final. Ya, berapapun omsetnya PT FQ karena dia bukan WPOP tidak mendapatkan fasilitas 0,5%, 750. Sama 5,5%, 250. Jadi pemungutan PPh pasal 22 yang harus dilakukan oleh kemudian transaksi berikutnya akan ruangan dengan harga sewa 20 juta. Lalu 11 Oktober menjual pulsa 200.000. 14 Oktober menjual printer 3 juta. Pengiriman menggunakan jasa PT FQ 50.000. Ditanggung oleh Tuan WY. Harga 15 juta yang dikirim menggunakan kurir toko sebesar 200.000 dan dikenakan kepada pembeli. Jadi bayar plus ya. Jadi bayar plus ongkir ya, kurir ya. 200.000 kepada Tuan WY. Biaya asuransi juga PTYS ya, 100.000. Nah, lalu kewajiban marketplace seperti apa? Jadi marketplace melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas sewa ya. Sewa ruangan sebesar 20 juta oleh Tuan WY, 0,5%, 100.000. Tadi ingat ya Bapak Ibu, yang tidak atau yang dikecualikan dari pemungutan adalah pengalihan ya, pengalihan hak atas tanah atau bangunan ya. Jadi kalau sewa tetap dilakukan pemungutan 0,5%. Jadi ini merupakan bagian pelunasan PPh final atas persewaan tanah atau bangunan. Jadi kalau 10% kan ya, jadi sisanya ya 10% dikurangi 0,5% kali 20 juta harusnya kan 1,9 ya, ini kekurangannya 1,9. Nah, ini harus disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu terkait dengan penjualan pulsa, dari pulsa tidak dikenakan pemungutan. Kemudian penjualan printer. Penjualan printer Tuan WY 3 juta ya. 15 ya dikenakan 15.000 ya, 0,5% dari 3 juta. Kemudian asuransi maupun pengiriman juga sama. Potongan biaya jasa pengiriman sebesar 50.000 tidak dikurangkan dari dasar pengenaan pajak PPh pasal 22 Tuan WY.
Nah, kalau kita lihat di case-nya 14 Oktober menjual printer 3 juta, pengiriman menggunakan jasa PT FQ sebesar 50 juta, ya, ditanggung oleh Tuan WY. Nah, ya dari peredaran bruto, ya. Peredaran bruto ini adalah 3 juta. Ini dengan asumsi bahwa Tuan WY ini adalah sudah lewat dari 500 juta ya Bapak Ibu. Berarti kan, berarti sehingga harus dipungut 0,5%. Kemudian 50 ribunya karena ini potongan ya, tidak diperhitungkan karena dasar pengenanya adalah dari peredaran bruto. Yang lain pengiriman asuransi juga sama dikenakan 0,5%. Berikutnya penjualan komputer. Ini yang menggunakan kurir toko sendiri, ya, jadi ada tambahan income selain jual, ya selain harga komputer 15 juta, juga ada tambahan 200.000 sebagai ongkos kurir ya. Jadi semua diperhitungkan sehingga DPP-nya adalah sebesar 15.200.000, kenakan pemungutan 0,5%, 76.000. Demikian juga asuransinya tetap selalu dikenakan pemungutan ya karena dia sebagai ya supporting juga dan lain yang dikenakan 0,5% juga pemungutan 500 jadi 76.500 yang harus dipungut oleh JB. Kemudian transaksi berikutnya adalah dengan Nyonya NLG. Jadi Nyonya NLG melakukan penjualan 2 buah tas di marketplace, ya, marketplace JB kepada pembeli yang berlokasi di Surabaya dengan harga setiap tas 300.000. Tas dikirim langsung dari pemasok yang berada di Surabaya. Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan yaitu Tuan XY yang berlokasi di Surabaya. Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar 50 JB sebagai penyelenggara PMSE pertama adalah memungut transaksi Nyonya Energi. Jadi melakukan pemungutan BPA pasal 22 kepada Nyonya Energi karena Nyonya Energi tidak menyampaikan surat pernyataan. Nah, kasus ini Nyonya Energi tidak menyampaikan surat pernyataan kalau dia omsetnya setahun belum melewati 500 juta. Jadi marketplace JB tidak bisa memberikan pengecualian karena tidak ada surat pernyataan sehingga tetap harus melakukan pemungutan. Nah, karena jual 2 tas 2 kali 300.000, 600.000 kali 0,5% pemungutan BPA pasal 22 jadi 3.000 sifatnya final. Nah, Tuan XY sebagai penyedia jasa ekspedisi seperti apa perlakuannya? Ya, sesuai dengan tadi PMK 37, kalau jasa ekspedisi atau pengiriman ini disediakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi mitra dari toko atau pedagang dalam negeri tersebut, maka dikecualikan dari pemungutan sehingga Tuan XY ini tidak dikenakan pemungutan BPA pasal 22. Kemudian perusahaan asuransi berbentuk PT tetap dikenakan pemungutan 0,5%, 50. Kemudian kita bahas satu lagi ya Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita lanjut dengan diskusi supaya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, ada permasalahan yang bisa kita diskusikan sehingga menjadi lebih clear ya. Satu lagi kita bahas contohnya adalah transaksi Mr. MA yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan penjualan sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia. Nah, sekarang pedagang online-nya ya tidak berada di Indonesia, tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia. Nah, lalu bagaimana perlakuannya oleh marketplace? Ya tentunya Mr. MA ini tidak akan dilakukan pemungutan. Karena tadi pihak yang dipungut adalah pedagang dalam negeri. Ya. Pedagang dalam negeri yang bertransaksi menggunakan IP, ya, Internet Protokol atau kode telepon Indonesia, tapi ini langsung dari Malaysia. Ya. Sehingga 30 juta ini tidak
dilakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Nah, lalu bagaimana mekanisme pengenaan pajaknya? Ya tentunya akan kembali kepada ketentuan yang lain yang mengatur terkait dengan importasi. Jadi pemungutan PPh pasal 22 dilakukan dengan menggunakan mekanisme impor. Jadi demikian kurang lebih contohnya Bapak Ibu. Jadi dari pembahasan ini dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa yang diatur oleh PMK 37 adalah mengenai cara baru ya, pelunasan PPh yang tadinya disetor sendiri menjadi dipungut oleh marketplace. Jadi bukan menambah beban pajak baru bagi pedagang online. Nah, yang dipungut siapa? Yang dipungut semua yang berjualan online, ya, kecuali yang memiliki omset sampai dengan 500 juta. Ya. Ada 6 tadi ya kita bahas, atau yang sudah mendapatkan surat keterangan. Jadi pada dasarnya, ya orang pribadi atau badan yang berjualan online, baik itu omsetnya masih di bawah 4,8 atau sudah melebihi 4,8, tetap akan dilakukan pemungutan oleh marketplace. Saja perbedaannya, jadi jelas PMK 37 ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Sehingga kesan bahwa sekarang penjualan online, ya, marketplace, e-commerce dikenakan PPh, sebenarnya dari dulu sudah dikenakan, karena pajak penghasilan itu tidak mengenal cara memperoleh penghasilan. Ya. Yang penting mendapatkan penghasilan dalam bentuk apapun, ya, sepanjang sudah melewati PTKP, atau dalam hal ini WP pengusaha OP misalnya melewati omset 500 juta, maka wajib membayar pajak penghasilan. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bukan lagi istilahnya memprotes PMK 37 ini ya, tetapi menyiapkan apa yang harus kita lakukan supaya kewajiban pajak kita bisa berjalan dengan baik, tidak menimbulkan gangguan atau gangguan cash flow, atau justru malah menyimpan risiko pajak di kemudian hari, sehingga mengakibatkan usahanya menjadi gulung tikar misalnya, karena beban pajak yang menggulung ya. Nah, di sini kita perlu melakukan ya tax management yang lebih baik. Kalau selama ini mungkin barangkali ada yang belum membayar pajak, menganggap kewajiban pajak hanya untuk pedagang konvensional, ya mulai sekarang harus dipersiapkan, harus mentalnya harus siap bahwa pajak itu kena untuk semua ya. Jadi harus disiapkan dokumennya dengan sebaik mungkin ya. Jadi transaksi online-nya sekarang mungkin harus punya rincian berapa sih saya dapatnya dari jualan online ya, berapa yang sudah dipungut. Sekarang meskipun sudah dilakukan pemungutan oleh marketplace, tetap harus dilakukan review setiap bulan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayar sudah sesuai apa tidak. Ya, kemudian pengenaan pajak yang dilakukan kepada WP UMKM ini juga sebenarnya tarif pemungutan ini kan juga tidak melebihi 0,5% sebagaimana tarif final ya, WP UMKM ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 maupun nomor 55 tahun 2022. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan pemungutan. Ini hanya memindahkan mekanisme penyetoran sendiri kepada mekanisme pemungutan ya. Ya mudah-mudahan mulai dari sekarang dengan PMK 37 ini Bapak Ibu menjadi lebih aware dengan adanya kewajiban pajak yang harus dilakukan ya. Jadi harus rutin juga melaporkan SPT tahunan, kemudian juga kalau ada tambahan aset ya disampaikan dengan benar sebagai lampiran dari SPT tahunan ya. Nah mungkin Bapak Ibu merasa sulit, waduh udah sekarang kita jualannya semakin sulit, potongan juga platform makin besar, kegiatan makin banyak, cari customer makin susah, harus ngurus pajak lagi. Nah, tadi selain diberikan kemudahan oleh pemerintah melalui PMK ini, PMK 37, pemungutan, juga tidak ada salahnya mungkin Bapak Ibu mencoba ya mencari bantuan, barangkali ada konsultan misalnya yang bisa membantu
bagaimana mereview kewajiban perpajakan Bapak Ibu sehingga lebih comply dan tidak menimbulkan risiko yang tidak terduga yang bisa mengganggu jalannya usaha atau bahkan mungkin membuat usahanya dibangkrut karena tagihan pajak yang besar di kemudian hari. Ya, jadi segera persiapkan, ya, jangan kemudian pajak ini dianggap sebagai hambatan, ya meskipun ini harus sekarang dipungut, ya mau tidak mau harus membayar, ya itu bukan hambatan, bukan beban karena memang harus membayar. Ya. Kalau dibilang kena penal 0,5% adil apa tidak, ya ini kembali lagi karena yang namanya kemudahan selalu harus ada trade off-nya, ya. Bisa saya bilang di sini kan lebih mudah ya, administrasi, maka mungkin ada yang dikorbankan yaitu keadilan, misalnya karena pengenalnya lewat omset. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin labanya kecil ya, atau rugi justru ya, malah tetap harus membayar pajak. Nah ini yang namanya simplification, fairness trade-off saya kira ya. Jadi semakin simple ya, maka trade-off-nya adalah di sisi keadilannya. Nah ini pilihan yang harus diambil karena pemerintah ingin membantu supaya secara administrasi UMKM tidak ya, dibebani masalah administrasi yang sangat kompleks. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan jangan lupa ya sebagai bagian dari layanan kami, ya kami juga menyediakan jasa untuk membantu UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mungkin bisa nanti dicek di website kami. Ya semoga Bapak Ibu mendapat manfaat dan juga kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kesulitan melakukan kewajiban perpajakan, jangan segan-segan menghubungi kami. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Wisnu, silakan Mas Wisnu.